Undi. Selamat datang di Undi Talks, ruang ngobrol inspiratif seputar mimpi, peluang, dan masa depan. Di episode ketiga kali ini, kita akan bahas sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah banyak kehidupan. Dan di sesi kali ini, kita ditemani oleh Ibu Dr. Lutfi Amalia, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sekaligus praktisi di dunia bisnis digital. Ibu, apa kabar Ibu? Kabar baik. Oke, Ibu. Nah, Ibu kan udah dikenal ya sebagai Dekan FEB dan praktisi di dunia bisnis digital. Alhamdulillah. Kalau kita boleh tahu ya, Bu, apa sih yang membuat Ibu jatuh cinta dengan dunia bisnis digital? Oke, jadi memang dulu itu saya awalnya iseng-iseng doang, karena berawal dari hobi, begitu ya. Hobi saya gambar, terus saya mikir nih waktu masih zaman kuliah S1, gimana caranya gambar saya itu bisa menghasilkan duit. Dulu tuh memang masih belum familiar ya, yang namanya digital marketing, yang namanya sosial media, tapi saya tuh berusaha kepo-kepo kalau kata anak zaman sekarang begitu ya. Saya kepo-kepo gimana caranya kita bisa berjualan secara efektif. Oke, berjualan online. Dulu saya mulai tuh pakai Instagram dulu. Oh iya, dulu kan zaman Instagram ya. Betul, Instagram dan juga Facebook. Jadi saya memasarkan di situ sampai ke seluruh penjuru kampus S1 saya dulu tuh. Nah, kemudian kok rame. Yang saya dulu tuh malu-malu. Oh, masih malu-malu ya? Iya, tapi masih malu-malu. Bisnis digital luar biasa. Betul. Awalnya malu-malu, tapi karena antusiasme dari teman-teman kampus dulu nih yang order gitu kan. Kemudian kayaknya asik juga nih dunia digital. Nah, dari situ saya lanjutlah punya bisnis di bidang digital. Yang dulunya saya cuma belajar gimana cara memasarkan online, sampai sekarang itu saya menjadi konsultan di bidang digital juga, digital bisnis. Salah satu konsultan juga ya, betul. Luar biasa sekali, Bu Lutfi. Nah, kalau begitu kan sebenarnya Ibu udah ada di jurusan bisnis digital sebagai praktisi. Betul. Nah, di Undi kebetulan juga salah satu kampus swasta yang memiliki jurusan bisnis digital nih. Nah, apa sih sebenarnya Bu yang dipelajari di jurusan bisnis digital biasanya? Oke, nah ini yang membuat jurusan bisnis digital di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undi menjadi unik menurut saya. Karena sebagai dekan, saya memang dan juga memikirkan bagaimana caranya mahasiswa itu mendapatkan pengajaran yang terbaik. Apalagi saya seorang praktisi, bukan hanya praktisi di dunia digital, tapi juga bagaimana membangun sebuah bisnis digital. Apalagi zaman sekarang itu kan lagi zamannya drama-drama Cina begitu ya. CEO yang menyamar begitu. CEO yang menyamar, tapi kita nggak boleh jadi CEO yang menyamar, kita harus menjadi CEO sukses yang beneran. Nggak usah menyamar-menyamar, langsung aja jadi CEO gitu ya. Jadi CEO startup digital. Betul. Startup digital itu biasanya kan berbasis teknologi, maka di kurikulumnya bisnis digital ini memang mempelajari bagaimana membuat kita menjadi seorang CEO untuk startup bisnis digital. Jadinya kurikulumnya kita sebutnya startup learning journey. Startup learning journey. Betul. Jadi bukan hanya secara teori belajar tentang bagaimana bisnis digital, tapi juga praktek sampai dengan kita punya bisnis dan nanti akan diinkubasi bisnis kita. Kayak CEO startup di drama Korea drama Cina gitu yang kekinian. Luar biasa sekali, sangat menarik ya Bu. Jadi dari statement Ibu tadi, berarti apakah bisa nggak sih Bu kalau misalnya nih ya lulusan bisnis digital ini bisa bikin startup sendiri seperti CEO yang ada di drama-drama Cina dan Korea kayak gitu-gitu? Bisa banget. Karena kan memang lulusan FEB itu harus memiliki skill. Yang pertama, dia bisa membuat bisnisnya sendiri, menjadi seorang creativepreneur. Kalau di bisnis digital kan memang khusus untuk ke startup digital ya, makanya startup digital learning journey. Dan kemudian yang kedua ada siap berkarir di dunia industri. Kalau misalnya di prodi manajemen itu yang menjadi seorang manajer di perusahaan yang sudah disinggung oleh Ibu Susan di episode sebelumnya, kalau di bisnis digital juga sama, karena profil lulusannya itu bisa menjadi data analis, jadi seorang digital marketing, terus apalagi orang yang
menggeluti di dunia bisnis digital, Betul. menjadi konsultannya juga, Betul. atau pemilik agensi dan lain sebagainya. Jadi memang ada banyak sekali Sangat banyak. profil lulusannya dari bisnis digital. Wah, berarti Betul. sangat banyak sekali ya prospek Iya. lulusan bisnis digital ini. Banyak. Dan Undi adalah salah satu kampus swasta yang memiliki jurusan bisnis digital. Wah, ini patut untuk menjadikan poin lebih ya kenapa kita harus bergabung di jurusan bisnis digital di kampus Undi. Betul. Nah, kalau ngomongin jurusan bisnis digital ini kan masih sedikit ya, Bu, sebenarnya di Indonesia. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Bu, peluang bisnis digital di Indonesia itu sendiri? Oke, peluangnya ya sangat besar sekali karena kan sekarang eranya digital ekonomi. Oh iya, betul. Digital ekonomi, digital learning, semuanya serba digital, digital ekosistem. Jadi apapun itu yang kita kerjakan semuanya bersinggungan dengan dunia digital. Kalau misalnya mahasiswa belajar di prodi bisnis digital, artinya dia udah 1000 langkah lebih maju dibanding orang-orang. Wah, 1000 langkah lebih maju. Bukan gitu ya. lagi selangkah tapi 1000 langkah. Wah. Karena yang dipelajarannya itu bukan hanya sekedar teori dari bisnis digital itu bagaimana, ngapain, tapi juga prakteknya. Yang ilmunya bukan hanya dari ilmu ekonomi, ilmu bisnis, tapi ada ilmu komputer, ilmu yang untuk mengembangkan teknologinya. Makanya startup learning journey. Startup learning journey itu jadi itu pentingnya. Berarti peluang bisnis digital di Indonesia itu sangat besar, sangat menjanjikan. besar dan sangat menjanjikan. Betul. Nah, kalau gitu, Bu, karena saya ingin, misalnya saya mahasiswa nih, calon mahasiswa ingin menekuni bisnis digital, skill apa sih yang paling penting untuk calon-calon bibit-bibit CEO yang ada di bisnis digital nih untuk menjadi digital entrepreneur? Apa yang harus saya punya? Skill-skill apa nih yang harus saya punya? Oke, skillnya tentu mirip-mirip sama seperti prodi manajemen. Kita harus punya skill berkomunikasi, ya kan. Skill manajerial juga harus punya. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita membangun sebuah mindset kreatif untuk membangun bisnis digital itu sendiri. Karena kalau misalnya kita mau membentuk sebuah startup yang berbasis teknologi, ilmu yang diupdate itu bukan hanya sekedar ilmu ekonomi, ilmu bisnis, tapi juga bagaimana kita bisa mengembangkan teknologi yang bisa berdampak kepada seluruh masyarakat. Contohnya CEO Gojek, Tokopedia, itu kan mereka punya dampak sosial yang sangat besar sekali. Betul. Kita nggak pernah kepikiran loh kalau ternyata pesan ojek bisa pakai HP. Betul. Pesan taksi bisa pakai HP. Pesan belanjaan, makanan semua bisa pakai HP dalam satu aplikasi. Mau belanja aja bisa pakai HP juga. Langsung nanti kan orang yang datang paket gitu ya. Dikit-dikit paket yang sering datang kang paket, bukan pacar malah. Nah, jadi harus itu yang kita miliki gitu. Bagaimana kita bisa berpikir secara kreatif, out of the box gitu ya. Bahwa di kedinamisan dunia digital ini kita harus mengembangkan hal yang menguntungkan tapi juga berdampak sosial bagi seluruh masyarakat dengan teknologi. Oke, berarti skill yang wajib dimiliki adalah pertama adalah mindset. Betul. Mindset untuk menjadi wirausahawan. Wah, sangat menarik sekali. Nah, Bu, selanjutnya kalau misalnya kita nih mahasiswa, bisa nggak sih, Bu, mahasiswa ini membangun startup sejak kuliah dan bagaimana tips and triknya nih biar kita bisa membangun startup sejak kuliah? Bisa banget dong, dan itu merupakan sebuah keharusan. Karena kalau mahasiswa bisnis digital nggak membangun startupnya dari bangku kuliah, artinya dia yang rugi sendiri. Karena kan kalau dia membangun dari sejak bangku kuliah, artinya dia punya mentor, punya rekan-rekan sebaya yang bisa membantu dia untuk brainstorming, untuk mendapatkan masukan-masukan. Kalau ternyata contoh nih ya, pengembangan ini perencanaan bisnisnya udah bener apa belum? Pemodelan bisnisnya udah oke atau belum? Nah, kalau misalnya pas udah lulus mau bikin, mau nanyanya sama siapa? Bingung atuh, ya kan? Iya sih, jadi harus sebuah keharusan bagi mahasiswa bisnis digital untuk membuat startup sampai dengan bangku kuliah. Dan nanti nih, tidak seperti di kampus lain, kalau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undi itu pas mau lulus bukan lagi skripsi.
Oh, apa itu kalau misalnya bukan skripsi? Iya, tapi project tugas akhir yang berbasis creativepreneur. Oh, Kalau menarik, misalnya menarik. di bisnis digital ya harus membuat sesuatu ya mungkin startupnya kamu atau yang berupa project-project untuk kalau kamu pengen menjadi seorang digital marketing, contohnya ya digital marketer sebutannya. Ya gimana kamu membuat proyek itu bisa diimplementasikan, jadi membuat proses bisnis dan lain sebagainya, pemodelannya itu tugas akhirnya. Jadi nggak perlu takut untuk takut skripsi, udah nggak zaman. Iya, udah nggak zaman skripsi. Betul. Sekarang. Sama satu lagi selain proyek tugas akhir juga bisa membuat publikasi jurnal. Oh, publikasi jurnal berarti ya. Berarti pilihan kita tuh nggak harus skripsi, tapi kita bisa membuat project sekaligus publikasi jurnal ya, Bu ya? Betul. Wah, sangat menarik sekali, Bu. Nah, terus kan saya pernah dengar nih ya, di Undi itu katanya punya program Undi Student Planner Hub. Nah, apa sih Bu yang tentang apa sih program Undi Student Planner Hub ini dan apa dampaknya terutama bagi mahasiswa FEB dan Undi tentunya? Oke, Undi Student Planner Hub ini merupakan semacam kok jadi semudah ya, semacam wadah bagi mahasiswa untuk dia menjadi seorang creativepreneur. Kita sebutnya creativepreneur karena kita harus menjadi orang yang kreatif dalam entrepreneurship. Apapun modelnya, kayak saya nih dulu ya kan, dari gambar karya bisa berdaya gitu kan. Jadi hal-hal yang kreatif harus menjadi entrepreneurship gitu. Kemudian wadah untuk siap berkarir di dunia industri. Maka benar-benar mahasiswa itu dibimbing gimana caranya dia bisa memiliki bisnis itu tadi, baik yang sifatnya konvensional ataupun startup digital. Kemudian siap berkarir di industri, nanti disiapkan bagaimana caranya melamar pekerjaan, apa yang perlu disiapkan, CV-nya bagaimana, cara interviewnya bagaimana. Nah, itu wadahnya. Kemudian ada pelatihan-pelatihannya juga seperti pelatihan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Terus pelatihan juga untuk yang semacam profesi, pelatihan digital marketing, pelatihan untuk sertifikasi menjadi seorang HR profesional, ya accounting dan lain sebagainya. Itu kan dibutuhkan sebagai sertifikat pendamping ijazah, SKPI kalau kita nyebutnya. Betul, karena tanpa skill-skill itu nanti kita tidak bisa berdaya saing, maka disiapkanlah di wadah Undi Student Planner Hub ini. Tentunya Undi Student Planner Hub itu tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa ataupun Undi, tapi juga akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Betul, ada dampaknya. Betul, karena di Undi Student Planner Hub itu ada 4 divisi. Yang pertama itu kan Entrepreneurship and Industrial Clinic. Terus ada Language and Global Skill Center untuk belajarnya, untuk belajar kayak pelatihan-pelatihan soft skills sifatnya. Terus ada Certification Hub dan juga ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, yang di sini berdampak pada masyarakat nih, karena proyek-proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa dan dosen itu bersinggungan kepada masyarakat, sehingga ilmunya akan kita tularkanlah kepada masyarakat sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Kan banyak nih, contohnya kalau untuk prodi manajemen, ada UMKM, kita membantu bagaimana analisis manajemen keuangannya, kita membuat proyek itu, bagaimana membantu marketingnya, karena kan ada penjurusan seperti yang Ibu Susan bilang, ada manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Terus kemudian kalau di bisnis digital membuat startup digital begitu ya. Nah, artinya kan dia sudah ala-ala CEO yang seperti di drama Cina gitu ya. Nah, dia yang memanage bagaimana memproyeksikan dia sebagai CEO untuk turun lapan uji coba kepada masyarakat apakah bisa diterima atau enggak nih ide startupnya begitu. Karena nanti di Undi Student Planner Hub itu juga akan ada inkubator bisnisnya. Nanti akan ada inkubator bisnis. Akan ada inkubator bisnisnya. Luar biasa sekali. Berarti sudah
matang sekali ya ide Iya dong. di Studentpreneur Hub ini Iya sudah menjadi dong. wadah untuk mahasiswa berkreativitas di Undi. Betul. Nah, pertanyaan terakhir deh Bu. Sebenarnya apa sih Bu yang membuat bisnis digital ini berbeda dengan manajemen biasa? Karena kan kita udah tahu nih kalau manajemen, banyak sih manajemen. Apa sih yang membedakan bisnis digital dengan manajemen itu sendiri? Oke, perbedaannya sebetulnya ada pada penerapan teknologi di dalam bisnisnya. Kalau untuk manajemen itu kan bisnisnya kurang lebih mungkin sifatnya yang konvensional dan Ya. lebih banyak memanajerial segala sesuatu, baik untuk kebutuhan di perusahaan swasta, nasional, multinasional, sampai dengan pada saat kita membuat bisnis, artinya kita yang memanage bisnis kita itu sendiri. Bisa menggunakan teknologi atau enggak. Tapi kalau di bisnis digital, bedanya ada penerapan teknologinya itu. Yang penerapan teknologinya lebih kompleks. Kayak contohnya teknologi untuk yang kalau kita melihat Gojek, Tokopedia itu kan benar-benar sebuah aplikasi, menggunakan website yang mana pada pembuatannya membutuhkan ekosistem teknologi yang lebih besar, sehingga perlu dipikirkan bagaimana kita bisa memanage teknologi itu dan mengembangkannya. Jadi itulah bedanya. Makanya kalau di manajemen ada belajar tentang IT-nya, tapi lebih ke penerapan teknologi dan ipteks yang bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Oh, begitu. Tapi kalau di bisnis digital dia lebih kompleks belajarnya. Lebih kompleks untuk penerapan teknologinya ya. Betul, sampai dengan belajar coding untuk membuat UI UX ataupun desain grafis, terus juga membuat website, penerapan AI, itu semuanya ada belajarnya sendiri. Gitu. Kalau misalnya di manajemen kan lebih banyak tentang manajemennya. Oh iya, betul. Entah itu manajemen pemasaran, operasional, manajemen SDM, sampai dengan manajemen keuangan. Kalau di bisnis digital benar-benar yang bagaimana kita membuat bisnis dengan bantuan teknologi. Dan mengembangkan teknologinya itu. Biar menghasilkan cuan. Akhirnya jadi CEO seperti di drama Cina. Nah, tapi dengan creative planner tadi, dengan visi misi Undi yang sudah Undi rancang. Nah, menarik sekali Bu. Nah, kalau begitu Bu, kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin bergabung, kan di Undi sendiri ada program 1000 beasiswa subsidi untuk warga Kabupaten Tangerang. Betul. Nah, bisa nggak Ibu jelaskan bagaimana calon mahasiswa ini bisa ikut bergabung di program 1000 beasiswa subsidi ini? Oke, yang pasti di program 1000 beasiswa subsidi Undi itu kan calon mahasiswa Sobat Undi di rumah boleh milih nih, mau masuk program studi bisnis digital, manajemen, atau program studi lainnya. Tapi kalau misalnya kamu bercita-cita menjadi seorang CEO seperti di drama-drama yang kamu tonton di rumah, karena kan viral banget ya, daripada jadi CEO yang menyamar, mending kita jadi CEO beneran. Menarik. Betul nggak? Kan jadi menyamar-menyamar. Iya nggak? Langsung aja. Aduh, jangan nyamar-nyamar deh, ntar zong. Mending kita beneran gitu. Kalau kamu mau belajar jadi CEO yang oke, nah masuklah di bisnis digital. Oke, karena kurikulumnya startup learning journey. Betul sekali. Wah, nah itu tadi ya. Jadi bagi calon mahasiswa yang ingin bergabung, kami tunggu di kampus Undi. Datang di kampus Undi di Jalan Raya Serang, kilometer 18, Jalan Raya Cikupa. Nah, selain itu, kita juga punya program 1000 beasiswa subsidi ya Bu. Iya. Untuk 1000 mahasiswa, calon mahasiswa lebih tepatnya. Nah, selain warga Kabupaten Tangerang, bisa nggak sih Bu 1000 beasiswa subsidi ini diterapkan untuk warga non Kabupaten Tangerang? Bisa banget dong. Yang terpenting kamu daftar, isi data diri,
ke link barcode yang nanti ditampilkan kali ya, supaya lebih gampang, kan kekinian pakai teknologi. Betul. Harus juga, scan barcode dong. betul, namanya juga kampus yang memiliki jurusan bisnis digital. Jadi kita semua serba digitalisasi. Kalau misalnya kita pengen kepo-kepo tentang penerimaan mahasiswa baru Undi, bisa cek di barcode atau link ya Bu ya. Betul. Dan kemudian tuh Bu Rati nanti udah datang ke Undi nih, habis isi data, datang ke Undi, minta surat rekomendasi langsung ke wakil rektor. Oh, wakil rektor itu untuk yang warga non Kabupaten Tangerang. Nah, Betul. Baik, sangat mudah sekali ya untuk bisa bergabung di 1000 beasiswa subsidi ini. Nah, terakhir deh Bu, biar kita pengen tahu nih sebenarnya ya, tapi ada waktu yang terbatas nih. Pesan-pesan Ibu untuk calon mahasiswa bisnis digital gitu. Oke, untuk sahabat Undi yang lagi nonton podcast ini, artinya ini bukan kebetulan tapi adalah panggilan jiwa untuk kamu segera mendaftar di bisnis digital. Karena sekarang di era ekonomi digital dan ekosistem digital, semuanya serba digital. Jadi penting untuk kamu mempelajari hal-hal yang sifatnya bersinggungan dengan dunia digital. Jadi sangat cocok kalau kamu belajar di bisnis digital. Belajarnya itu nggak cuma sekedar teori, tapi juga ada praktek-prakteknya. Karena di bisnis digital tuh asik. Belajarnya nggak cuma tentang ekonomi, tentang bisnis, tapi juga untuk ilmu komputer dalam hal pengembangan teknologi bisnis yang bisa bikin kamu jadi cuan-cuan-cuan saat jadi calon CEO seperti di drama-drama Cina. Luar biasa sekali. Oke deh Bu, terima kasih Ibu atas waktunya, sangat menginspirasi sekali, dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Lutfi bisa diterima oleh teman-teman dari Sobat Undi sekalian. Kalau begitu kita pamit undur diri, sampai berjumpa di Undi Talk Show berikutnya. Sampai jumpa.